Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pembelajaran agama Islam di sekolah dan di madrasah, Bapak Irham Iwanamu MPD, dan teman-teman yang sekalian yang saya cintai. Di sini, saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas tengah semester saya. Di video kali ini, saya membahas banyak hal mengenai proses pembelajaran agama Islam di sekolah dan di madrasah. Sebelum kita melanjut pembahasan di video kali ini, alangkah baiknya kalian melakukan subscribe, like, and comment. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran, yaitu pembahasan pertama menjelaskan deskripsi pembelajaran atau konsep pembelajaran. Yang kedua, filosofi dasar pembelajaran. Yang ketiga, jelaskan menurut teori behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, dan humanistik. Dan pembahasan yang keempat, jelaskan pendekatan dan strategi pembelajaran. Dan yang kelima, metode pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini kita masuk pembahasan pertama, yaitu pembelajaran atau konsep pembelajaran. Jadi konsep pembelajar dan pembelajaran merupakan rancangan yang dibuat untuk proses belajar yang diperuntukkan untuk mencapai suatu perubahan yang dituangkan dalam pembelajaran di dalam pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Nah, dalam langkah konsep pembelajaran ada berbagai macam langkah. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Yang kedua menyajikan informasi. Yang ketiga mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Dan yang keempat membimbing kelompok bekerja dan belajar. Dan kelima evaluasi. Dan yang keenam memberikan penghargaan terhadap siswanya. Di sini kita masuk filosofi dasar pembelajaran. Filosofi pendidikan adalah spekulatif apabila ia berusaha untuk menetapkan teori-teori tentang hakikat manusia, masyarakat, dan dunia dengan menyusun dan menginterpretasikan data yang terkumpul dari penelitian pendidikan dan ilmu-ilmu mengenai manusia. Nah, kita masuk tentang pembahasan teori-teori pembelajaran. Menurut Pichach, mengatakan bahwa teori pembelajaran adalah sebuah proses perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau percobaan. Teori ini memperoleh sebuah ilmu atau pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar itu sendiri. Dari teori-teori tersebut, ada beberapa teori yang harus kita ketahui antara lain behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, dan humanistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Dan yang kedua yaitu teori kognitivistik, mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah lakunya. Dan yang ketiga, pengertian dari teori konstruktivistik, yaitu peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu teori humanistik. Teori humanistik adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seseorang individu dalam hal ini peserta didik dapat mengenali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Kita masuk ke pembahasan pendekatan pembelajaran dan strategi pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu.
Fungsi dari pendekatan pembelajaran yaitu merupakan pedoman dalam penyusunan metode pengajaran yang akan digunakan sebagai garis rujukan pelaksanaan proses belajar mengajar, sebagai tolak ukur penilaian proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Di sini kita masuk dengan langkah-langkah pendekatan pembelajaran. Langkah-langkah pendekatan pembelajaran yang pertama yaitu mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi atau eksperimen, yang keempat mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan yang kelima mengkomunikasikan. Di sini kita masuk pembahasan strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, meliputi sifat, lingkungan, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar kepada siswa itu sendiri. Dan strategi pembelajaran juga adalah kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efisien dan efektif. Nah, di sini ada 4 langkah dasar strategi pembelajaran yang harus kita pahami, yaitu pertama, mengidentifikasi apa yang diharapkan, dan yang kedua, memilih sistem pendekatan, dan yang ketiga, metode, dan yang keempat, teknik pembelajaran yang baik. Terus juga manfaat dari fungsi strategi pembelajaran yaitu bagi siswa yaitu terbiasa belajar dengan perencanaan yang disesuaikan dengan kemampuan diri sendiri serta pengalamannya sendiri sehingga dapat memacu prestasi belajar siswa berdasarkan kecepatan belajarnya dengan optimal serta dapat mencapai hasil belajar yang efektif dan efisien. Di sini kita masuk metode pembelajaran dan evaluasi. Secara singkat, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara untuk digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Metode pembelajaran berperan sebagai alat motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar untuk siswa. Dengan demikian, siswa bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, di mana motivasi tersebut akan mendorong siswa agar semakin bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar dan mengajar. Di metode pembelajaran ini, guru dituntut memperhatikan komponen-komponen dalam pembelajaran, antara lain tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, ketersediaan fasilitas, kondisi peserta didik, dan alokasi waktu yang tersedia. Di sini ada beberapa macam-macam metode, yaitu pertama metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode resitasi, yang keempat metode eksperimen, yang kelima metode demonstrasi, yang keenam metode karya wisata, dan yang ketujuh metode tanya jawab. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah yaitu memberikan penjelasan-penjelasan sebuah materi bisa dilakukan di depan beberapa orang peserta didik. Metode ini digunakan bahasa lisan. Peserta didik biasanya duduk sambil mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan pendidik kepada peserta didik. Dan yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membantu suatu keputusan dari permasalahan itu. Dan yang ketiga, metode resitasi. Metode resitasi adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Metode ini diberikan karena dirasakan bahan pelajaran terlalu banyak sementara waktu sedikit. Tugas tidak sama dengan pekerjaan rumah atau PR, tetapi jauh lebih luas. Dan yang keempat yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan saintifik dengan menggunakan dua set variabel. Set pertama bertindak sebagai konstanta yang Anda gunakan untuk mengukur perbedaan dari set kedua. Metode penelitian kuantitatif misalnya bersifat eksperimental, yaitu pengumpulan data.
Nah, yang kelima yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi yaitu metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media, pengajaran yang relevan, dan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Dalam artian, metode demonstrasi ini memperagakan langsung kepada murid untuk melakukan suatu kegiatan. Contoh dari metode demonstrasi yaitu mengajak peserta didik keluar ruangan seperti mengajak peserta didik ke masjid dan mempraktikkan wudhu dengan air yang nyata dan langsung mempraktikannya dengan nyata gitu. Dan yang keenam, metode karya wisata. Metode karya wisata ialah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Dengan tamasya, orang yang berpergi ke suatu tempat hanya mencari kesenangan atau sebagai hiburan. Dan metode yang terakhir yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu metode di mana guru menggunakan atau memberi pertanyaan kepada murid dan murid menjawab. Atau sebaliknya, murid bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan murid tersebut. Seperti itu. Dan fungsi dari metode tanya jawab ini bermaksud untuk mengetahui apakah ingatan anak-anak menguasai bahan pelajaran yang telah dikenal mereka atau telah dipelajari mereka. Seperti itu. Di sini kita masuk pembahasan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses mengumpulkan atau menganalisis dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Fungsi dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, terus perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Terus, mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih baik dari hasil pembelajaran yang sudah terlaksana, menjadikan salah satu keputusan tentang pelaksanaan maupun hasil pembelajaran, memberikan kualitas yang bagus bagi proses pembelajaran ke depannya. Nah, di sini kita akan membahas dengan tahapan pelaksanaan evaluasi. Proses pembelajaran adalah penentuan tujuan, menentukan desain evaluasi, pengembangan instrumen evaluasi, pengumpulan informasi atau data, analisis dan interpretasi dan tindak lanjut. Tujuan evaluasi proses pembelajaran dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau pertanyaan. Evaluasi pembelajaran bagi seorang guru sangatlah penting karena guru harus mengetahui sampai mana peserta didik dalam pemahaman pembelajarannya. Dan apabila ada kesalahan dalam pembelajarannya, guru harus mengevaluasi supaya pembelajaran kedepannya agar lebih baik. Kita sudah menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan dari semua pembahasan yang kita bahas tadi, semuanya bertujuan untuk tercapainya proses pembelajaran yang efektif dan guru maupun murid mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Sebelumnya, terima kasih sudah menonton video saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Dan semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bagi diri saya sendiri. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.